Episode 94. Kevin mengantarkan istrinya ke kediaman Dr. Dicky. Meni akan mengajarkan membuat cake yang paling gampang ke Jasmine. Selama perjalanan, Meni terus melirik suaminya dan tingkah lakunya diperhatikan Kevin. "Kenapa sayang?" tanya Kevin. "Gak ada," sahut Meni. "Pasti kamu mengkhawatirkanku, benar kan?" tebak Kevin. "Iya," sahut Meni singkat. "Apa bukti cintaku masih kurang? Sampai-sampai kamu meragukan cinta tulusku," ucap Kevin seraya menyetir mobilnya. "Aku tidak meragukan, tapi kenapa jantungku serasa terdidik?" ucap Meni seraya memegang dadanya. "Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Aku tidak akan membuatkan cinta kita." Kevin mengecup tangan istrinya, orang yang sangat dikasihinya. Setelah melewati perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya mereka sampai di depan rumah Dr. Dicky. "Sayang, sebaiknya kamu pergi saja," ucap Meni sebelum turun dari mobil. "Baiklah, kalau kamu khawatir, aku akan tunggu di taman. Di perumahan ini ada taman," jelas Kevin. Meni menganggukkan kepalanya seraya mengecup punggung tangan suaminya. Dia turun dari mobil dan memencet bel yang ada di depan pagar. Kevin langsung melajukan mobilnya menuju taman. Dia tidak ingin Dr. Dicky mencurigainya. Seorang wanita parubaya keluar dari rumah besar itu. "Cari siapa?" tanya bibi yang bekerja di rumah itu. "Dr. Jasmine ada?" tanya Meni. "Ada, dari siapa?" tanya bibi itu lagi. Jasmine kebetulan keluar dari pintu dan melihat Meni di depan pagar rumahnya. "Bi, bukakan pagarnya, itu tamu saya," teriak Jasmine dari depan pintu utama. Karena jarak yang cukup jauh dari pintu utama ke pagar, dia harus berteriak agar suaranya dapat didengar wanita parubaya itu. Meni masuk ke dalam rumah itu dan disambut hangat oleh Jasmine. Tapi Meni hanya dapat tersenyum. Dia masih merasa cemburu dengan wanita di hadapannya. "Kamu sama siapa?" tanya Jasmine seraya melirik ke arah luar. "Sama Kevin," sahut Meni singkat. "Loh, Kevinnya mana?" tanya Jasmine seraya melihat ke arah luar. "Dia hanya mengantarkanku," sahut Meni. Jasmine mempersilahkan Meni masuk. Dia menawarkan minuman untuk tamu, tapi Meni menolak. "Apa kamu sendiri di sini?" tanya Meni. "Iya, Mama dan Papa nanti malam pulang. Sekarang mereka di apartemen, mempersiapkan segala kebutuhan untuk dibawa kembali ke London," jelas Jasmine. Meni menganggukkan kepalanya seraya memperhatikan sekeliling ruang tamu. Menurutnya, ruang tamu itu masih sama seperti dulu ketika dia pertama kali datang ke rumah itu. "Dr. Dicky di mana?" tanya Meni lagi. "Tadi keluar, katanya sebentar," sahut Jasmine. Meni menganggukkan kepalanya seraya melirik jam di tangannya. Dia tidak ingin membuat suaminya menunggu terlalu lama di taman. "Bisa kita mulai?" tanya Meni. "Bisa, tapi..." Jasmine diam. "Tapi kenapa?" tanya Meni lagi. "Aku belum membeli bahan-bahannya," sahut Jasmine pelan. "Lalu, apa yang kamu punya?" tanya Meni. Jasmine masuk ke dalam ruangan lain menuju dapur dan diikuti Meni dari belakang. Dia melihat apa saja yang ada di dalam lemari dapurnya. Hanya telur.
Ucap Jasmine seraya menunjukkan beberapa butir telur. Menik menghela nafasnya. Menurutnya, Jasmine tidak sungguh-sungguh belajar. Bagaimana? Apa bisa hanya dengan telur? Tanya Jasmine. Bisa, tapi dibuat telur dadar. Sahut Menik malas. Kalau sudah lengkap bahannya, hubungi aku lagi. Menik keluar dari rumah Jasmine. Jasmine mengejar Menik yang sudah berada di beranda rumahnya. Nik, jangan seperti itu. Di dekat sini ada minimarket. Temani aku belanja yuk. Jasmine berujar dengan nada memohon. Baiklah, ucap Menik singkat. Akhirnya kedua wanita itu pergi menuju minimarket dengan mengendarai mobil DC yang lainnya. Di taman, Kevin jenuh karena harus menunggu istrinya yang tidak tahu sampai jam berapa. Dr. Diki yang sedang berkeliling sekilas melihat sosok yang dikenalnya, yaitu Kevin. Dia memarkirkan motornya di pinggir taman dan mendatangi Kevin yang sedang sibuk menatap ponselnya. Sendirian, Om? Goda Diki. Hah? Kevin membalikkan badannya dan melihat ada Dr. Diki yang berdiri di belakangnya. Hahaha. Iya, Dek. Mau temani? Gurau Kevin lagi dengan gelak tawanya. Keduanya tertawa bersama. Dr. Diki duduk di sebelah Kevin. Pria itu melihat mobil Dr. Diki. Naik apa tadi ke sini? Tanya Kevin. Terbang, sahut Dr. Diki asal. Hahaha. Selain mempunyai ilmu mengobati orang lain, ternyata ilmu Superman juga nempel di diri Anda. Gurau Kevin lagi. Hahaha. Jauh banget tempat bertapa kamu, mungkin Dr. Diki dengan gelak tawanya. Iya, tadi saya... Kevin diam dan dia mengerti kalau pria di sampingnya tidak ada di rumah ketika dia mengantarkan istrinya. Saya baru mengantarkan Menik ke rumah Anda, ucap Kevin. Saya malas harus menunggu di dalam rumah, jadi saya memilih di sini. Oh iya dokter, dari mana? Tanya Kevin balik. Saya baru mengurus kartu keluarga ke pengurus lingkungan, jelas dokter itu. Kevin manggut dan yakin jika hubungan Dr. Diki dan istrinya baik-baik saja. Sepertinya sudah banyak kemajuan. Coba Kevin. Menurut kamu bagaimana? Dr. Diki kembali tersenyum dan tertawa. Kevin melihat raut wajah pria di sampingnya berbeda dari sebelumnya. Pasti telah terjadi sesuatu, tebak Kevin. Ya betul, kalian siap-siap mendapatkan hukuman dariku. Ucapan Dr. Diki membuat Kevin shock. Bukan shock karena pria di sampingnya sudah menaklukkan gua, tapi shock karena hukuman akan menghampirinya. Sebaiknya aku menghubungi Ziko. Dr. Diki mengambil ponselnya. Sebaiknya jangan. Kevin mengambil ponsel dokter itu. Enak saja. Kita bertaruh bertiga dan saya sebagai pemenangnya. Dr. Diki mengambil ponselnya lagi dari tangan Kevin. Dokter, hukumannya jangan gundul seperti kemarin ya, ucap Kevin memohon. Hahaha, tenang saja. Dokter itu mengambil ponselnya dan langsung menghubungi sahabatnya, Ziko. Panggilan terhubung. Halo? Sahut Ziko dari ujung ponselnya. Oh, kamu sibuk gak? Tanya Dr. Diki yang sedang menyalakan speaker di ponselnya. Aku baru saja mengantar Zelin ke bandara. Sekarang lagi nyetir. Jelas Ziko. Bisa kamu ke rumahku? Tahu Dr. Diki lagi. Ngapain? Katakan saja sekarang. Sahut Ziko. Ziko memikirkan hal lain. Menurutnya, Dr. Diki menghubunginya karena ada masalah dengan hubungannya.
tidak bisa. Bagaimana kalau kita ketemu di tempat biasa? Sahut Biku. Baiklah, kita ketemu di sana. Kemudian panggilan terputus. Pin, aku akan mengambil mobilku. Kita ketemu di tempat biasa. Jelas, Dr. Diki. Oke, baik Kevin. Dr. Diki langsung meninggalkan taman menuju rumahnya. Sebelum berangkat, Kevin menghubungi istrinya dan mengatakan kalau dia akan pergi bersama dengan Dr. Diki untuk bertemu dengan Vico. Dr. Diki tidak di rumahnya dan tidak dapat menemui istrinya dan nenek. Jasmine mana, Bi? Tanya Dr. Diki. Ibu tadi pergi sama temannya, katanya mau cari bahan untuk buat kue. Sahut wanita parubaya itu. Dr. Diki tersenyum. Menurutnya, Jasmine sedang berusaha menenangkannya. Katakan ke ibu kalau saya pergi bersama Kevin, ucap Dr. Diki seraya